ya teman-teman untuk OGT. Mungkin teman-teman juga sudah tahu lah ya, sudah pernah melakukan sendiri atau observasi? Observasi. Ya. Oke, walaupun sudah observasi, pasti sudah setidaknya caranya seperti ini gitu ya. Sekarang kita coba untuk praktek OGT itu sendiri ya. Nah, apa sih OGT? Suatu teknik ya, suatu teknik pemasakan selang ya, selang ke dalam Mulut lewat mulut. ya. Nah, bedanya kalau orang dewasa biasanya lewat hidung. Kalau anak lewat mulut ya. Kenapa anak lewat mulut, dewasa lewat hidung? Karena Kenapa? Karena dari itu kan rawan ke paru-paru ya teh. Kalau dari mulut mah gampang melewati tenggorokan. langsung ke lambung. Ya. Salah satunya meminimalkan apa terjadinya tadi salah ininya sama perdarahan. Kalau orang dewasa ketika dimasukin ini ibu telan cepat telannya, anak belum bisa gitu ya. Udah ibu kerasa masuk telan ya bu, coba telan. Nah bisa, kalau anak Nggak bisa. makanya kalau anak disarankan lewat mulut, jadi langsung dia lebih dekat, nggak langsung lewat hidung mulut gitu ya. Dan memang dari segi traktus ininya juga lebih pendek ya dibandingkan orang dewasa anak itu, jadi mungkin lebih ini dari mulut ya. Selanjutnya apa sih tujuannya? Nutrisi. Jelas pemberian nutrisi Obat-obat. ya, obat-obatan, terus Bilas lambung. Ya, itu tujuan dari pemasangan OGT. Kemarin kan kita sudah ada di ruang peri ketika dilakukan pemasangan OGT, biasanya kasus-kasus untuk anak yang BBLR. prematur. Nah, ada apa sih dengan anak itu? Ya, refleks hisapnya belum maksimal, masih kurang. Ya, jadi ketika dia mungkin nggak mau pasang ini, lah dia refleks hisapnya mau dari dari puting ibunya itu belum maksimal. Ya takutnya kalau dibiarkan terus tidak dipasang OGT malah terjadi apa? Kekurangan cairan gitu. Makanya ya mau tidak mau ketika anak yang BBLR, prematur, karena tadi refleks hisapnya kurang baik, ya salah satu untuk membantu pemenuhan nutrisinya yang melalui pemasangan OGT ini tadi. Ya, yang kedua ada obat-obatan. Ya, mungkin ya untuk obat-obatan mungkin karena bisa jadi anaknya mengalami apakah itu penurunan kesadaran atau bayi memang ya, bayi tadi refleks hisap dan lain-lain yang memang mengharuskan ada obat-obatan yang tidak bisa melalui intravena, ya itu juga bisa melalui OGT. Selain itu ada bilas lambung. Ya, apakah itu untuk pemeriksaan ya cairan lambung? Ya, apakah itu untuk kayak ada sesuatu hal nih kayak keracunan dan lain-lain, itu kan harus dikeluarkan tuh ya, cairan yang sudah tertelan yang ada di dalam lambung itu dikeluarkan ya, sehingga salah satunya adalah dengan pemasangan OGT tadi. Jadi diharapkan setelah dipasang itu cairannya juga akan keluar dengan sendirinya ya. Kalau untuk anak yang kayak kemarin kita ngebahas atresia ani, itu kan akan terjadi penumpukan ya di bagian apa? Feses ya, penumpukan feses, ataupun dia makan karena nggak bisa keluar jadinya seperti kayak kembung, itu cairan tuh banyak di dalam lambung ya. Salah satunya juga dilakukan pemasangan OGT bilas lambung, jadi nanti dikeluar ya. Waktu dia juga gitu kemarin, jadi pas sebelum operasi itu ya kembung ya, salah satunya dipasang OGT, jadi keluar cairannya banyak banget. Dengan adanya keluar cairan tadi dia agak sedikit kempes gitu ya, ini sampai gendut gitu ya, karena memang dia banyak minumnya tapi dia nggak bisa keluar, akibatnya apa gitu ya, jadi kembung
Ya, itu juga biasanya sering dilakukan pada anak dalam situasi tertentu ya. Jadi selain ada tadi untuk pemberian cairan, nutrisi, bilas lambung, apakah itu keracunan atau yang terjadi masalah tadi ya, kayak atresia ani kayak gitu-gitu, hispum biasanya suka dilakukan gitu. Jadi untuk mengeluarkan cairan yang sudah banyak ya, nggak bisa keluar di lambungnya. Oke, itu secara teoritisnya. Nah, selanjutnya kita persiapan alatnya teman-teman ya. Persiapan alat biasa ya, kita handphone, hand hygiene, terus apa ini, tisu nih, bengkok, siput. Oke, selanjutnya ya kita, nah ini plastik yang ada zippernya itu untuk tadi kalau kita fungsinya dekopensi kayak ada keracunan itu nanti kita sambungkan ya. Jadi selang OGT yang masuk kita masukin ke sini aja, nanti akan keluar nih cairan lambungnya ya. Selain itu kan cairan lambung biasa suka diperiksa juga nanti di laboratorium, ada masalah apa nih gitu ya. Nah, selanjutnya butuh apa nih? Squid ya. Squidnya bisa yang berapa ini, yang 10 atau yang agak gede biasanya kalau untuk yang pemberian ASI, karena ketika kita memasang OGT ini include dengan pemberian ASI. Jadi ada teori untuk pemberian ASI seperti apa, ada untuk yang ketika kita mau bilas lambungnya gimana gitu ya, sudah include. Terus ada kasa ya, terus ada gunting ya, ada gel ya. Gelnya jangan disamakan untuk yang stoma kemarin, ini khusus ya untuk OGT. Nah, tuh, terus selain itu plaster ya, disarankan ini yang nggak terlalu sakit. Tuh, ini terlalu sakit ya, lengket. Tapi kadang ini gampang terbuka ya biasanya. Terus ada stetoskop ya. Terus Bu Ajeng saya butuh itu kom. Iya. NaCl anggap aja nanti gini. Terus ini macam-macam ininya ya, OGT ukuran, berbagai ukuran, ada yang untuk infant, lihat di sininya, lihat ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Oh ternyata berat badannya kurang dari berapa nih, kurang dari 1000. Menggunakan nomor 5 sampai 6 ya, 5 sampai 6. 5 kurang dari lebih dari 1000 nomor 6 sampai 8. 6 sampai 8. Jadi tergantung si berat badan anaknya ya. Nah, ini yang 8. Ini yang 6. Nih, 6 sampai 8 berarti untuk yang lebih dari 1000 seperti ini. Ini untuk anak yang BBLR nih, yang untuk kurang dari 1000. Terus berapa lagi yang, nah itu mungkin kalau mau lihat boleh Lihat ya, Bu. ya, boleh silakan lihat. Kecil ini ya, yang kurang dari 1000. Kemarin seperti itu kah di ruang peri yang ada di sini? Ya ini nih biasanya yang ini ya. Biasanya yang ini. Gitu. Ya, jadi tergantung berat badannya. Ini Mariska. Yang dilihat berat badannya. Bayi Rizka. Nah, kalau untuk anak yang sudah gede juga berat badannya ya akan ininya ukurannya juga lebih gede. Ya. Biasanya di ruang peri sih yang ini 8. Ya, 8 berarti lebih dari 1000. gitu. Ya. Nah, itu jadi tergantung berat badan anaknya. Ya. Nah, itu untuk ininya ya. Selanjutnya tadi udah ya, squidnya, stetoskop, plester, gunting, tisu atau kasa, jeli sudah, perlak ya untuk alas, terus bengkok, sarung tangan. Ya, nah ini kolektor bag itu ini yang tadi yang plastik tadi. Kadang ada yang juga ditampung dihubungkan dengan, kalau misalnya orang dewasa sih ya biasanya ada kayak urine bag. Biasanya orang dewasa. Tapi kalau untuk anak ada juga sih kadang, kalau memang plastik zipper ini nggak mencukupi gitu ya. Biasanya kalau untuk bayi atau apa nih cukup dengan begini juga. Tapi kalau dipakai yang urine bag yang kecil tuh ada gitu. Bag yang kecil. Ya, yang kecilnya. Ya. Oke, itu alat-alatnya ya teman-teman. Ada yang kelewat nggak alat-alatnya? Nggak ada ya? Nah, oke.
Selanjutnya Persiapan lingkungan. persiapan lingkungannya. Ya, persiapan lingkungan kayak jauhin dari benda-benda yang memang berbahaya, Tajam. ya. Pasang bedpangnya juga. Terus apa lagi? Apa lagi? Obat-obatan atau pencahayaan. Ya, suasananya juga yang memang kondusif lah untuk anak, ya. Biasanya ini bener-bener kita nggak, kalau kemarin kan di Nebu boleh sambil gendong, kalau ini nggak bisa. Ya, ini bener-bener sambil tiduran dedeknya, gitu. Ya, benar-benar ini paling ibunya bantu pegang tangan kaki gitu aja. Ya, kalau Nebu kemarin kan bisa digendong gitu ya. Nah, selanjutnya ada persiapan klien dan keluarga. Ya, pastikan terlebih dahulu rekam medisnya benar, dia akan dilakukan pemasangan OGT. Pastikan terlebih dahulu. Gitu ya, kita baca sama seperti kayak sebelum-sebelumnya, baca buku statusnya dulu. Benarkah anak ini akan dilakukan OGT? Benarkah dia memang sudah diinstruksikan oleh dokter untuk pemeriksaan yang lainnya? Ya, tergantung si kondisi anak. Oh, ternyata anaknya BBLR, berarti dia untuk kebanyakan untuk status nutrisinya, gitu ya. Oh, ternyata anaknya misalnya kayak kemarin atresiani atau ada keracunan dan lain-lain, berarti untuk bukan nutrisi, lebih ke bilas lambungnya, gitu ya. Pastikan apa nih tujuannya. Selanjutnya menjelaskan prosedur. Ya, selamat pagi Ibu, ya, saya perawat Ida. Ya, sesuai dengan instruksi dokter, hari ini kita coba melakukan pemasangan selang Ibu. Nanti selangnya akan dimasukin nih melalui hidung mulut si Dede, ya. Ibu kemarin sudah dikasih tahu belum sama dokternya? Ya, oh sudah, oke. Ya, kalau sudah, nah sekarang kita akan masang. Ya, diketahui bahwa dedeknya ini mungkin kasusnya prematur. Ya, dedeknya belum bisa mimi nih. Ya, belum bisa mimi dari ibu langsung, belum bisa dari puting ibu. Jadi kita membantu dedeknya biar bisa minum ya melalui selang ini, gitu ya. Nanti tujuannya jelas untuk pemenuhan nutrisi. Apakah ibu bersedia, Ibu? Ya, kalau ibu bersedia, saya coba nanti pasang. Ya, boleh Ibu nanti bantu saya untuk supaya dedeknya tidak nangis, bantu dipegang. Ya, oke. Lagi pendekatan pada bayi, privasi, ngatur posisi. Ya, atur posisi biasanya biasa aja ya, tapi biasanya kepalanya agak di apa nih namanya? Ya, ekstensi ya. Ya, posisinya. Dah, setelah itu biasanya kalau bayi yang agak susah suka diapain? Kayak ya gini posisinya, di bedong, biar tangannya nggak kemana-mana gitu ya. Nih di bedong, kemarin di bedong nggak? Di bedong ya. Nah, ada yang nggak? Ada yang ini? Ya. Kalau anak yang Keluar masih satu tangan. ya, oke tadi ya. Selanjutnya apa lagi? Pelaksanaan ya, cuci tangan. Setelah cuci tangan kita langsung pasang pengawas ya, pengawas. Biasanya tuh suka begini ya. Kalau di rumah sakit gimana? Nggak ada pasang Langsung ya, ini takutnya kan ada cairan dan segala macam, biar nggak ngotorin gitu ya. Biasanya gini ya. Kalau misalnya ini kain juga nggak apa-apa sih, kalau misalnya anak babynya susah gitu ya. Ini di bawah teman-teman, yang ininya baru di ini, nggak ada di rumah sakit mah. Oke, setelah itu baru kita apa lagi? dekatkan bengkok. Ya. Oke, kaji dulu nih mulutnya ya, dengan mungkin bisa menggunakan light dan lain-lain gitu ya. Ini bisa kita iniin. Selanjutnya baru kita cuci tangan lagi teman-teman, baru kita dekatkan alat-alat. Saya belum pasang ini ya. Ini biasanya pakai NaCl. Ini untuk memastikan apakah dia sudah masuk benar. Ada 3 cara ya teman-teman. Masih ingat nggak? Masih. Saya menggunakan udah lupa yang sudah
biasanya suka diniin, kangkongin dan lain-lain ya. Oke, ini sudah posisinya seperti ini ya. Habis itu kita cek dulu nih ya, kalau misalnya ini boleh ya, anak yang udah besar biasanya suka kita lihat dulu ya, kalau emang ada kayak sumbatan dan apa-apa itu suka di ini dulu. Tapi kalau di ruangan ada nggak? Enggak. Langsung masuk. Ya, oke. Selanjutnya kita buka. Ya, ini pura-puranya anaknya kurang dari 1000. Kita ambil nih. Ukurnya gimana caranya? Dari mulut ke telinga ke proses hipoideus. Oke, itu yang ini ya. Atau ada dari mulut sampai ke hidung ke proses hipoideus. ya, langsung. Ini Sarah ke ini. Jangan lengket gini. Ya, oke. Ini sudah ditandain. Habis itu yang kedua ya. Kedua caranya tadi dari mana? Dari hidung. Dari hidung ke telinga. Terus ke prosesus ya. Nah, kalau di ini pertahankan teman-teman ya. Ya, harus dilakukan ukuran dulu, jangan ikut apa. Jangan ikut di lapangan. Ya, sama aja dari sini langsung sini, dari sini juga sama itu tuh. Ya. Nah, berarti langsung kita kasih tanda. Ya, kalau ini enak nih, sudah ada berapa sentinya. Jadi kita sudah tahu nih, ini ada 15 cm. Berarti kita yang akan kita masukin ke dalam sekitar 15 cm gitu. Kalau seandainya nggak ada tandanya begini, berarti kita bisa menggunakan apa? Kayak ya plester untuk memberikan tanda. Oh, sampai sini nih yang akan diiniin. Ya, sama kan caranya untuk dewasa juga seperti itu ukurnya. Nah, oke, sudah tahu nih 15. Baru kita apa? Persiapan. Kita lumurin dengan gel. Ini prinsipnya apa teman-teman? Bersih. Ya, gelnya kadang ada yang suka kasih gini. Iya. Ya. Tapi kalau misalnya ini saya suka gini kasar. Ya. Ya, dari ini. Dari sampai 15. Ini sudah. Ya, baru kita coba untuk persiapan. Ya. Coba untuk persiapan. Ya. Dedeknya agak diekstensikan. Ibu boleh ya. Coba ibu pegang ininya, ya. Nah, baru kita masukin. Ya, kita masukin pelan-pelan. Nanti pasti ada reaksi si anaknya. Apakah itu batu, ya? Apakah itu nanti kalau ada kebiruan atau batuknya sampai ini, ya jangan langsung dimasukin. Ya, kita berhentiin dulu. Tapi kalau di rumah sakit terus Sekalian nangis. ya secepatnya memang. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda yang kayak biru, batuk kayak gitu, memang harus cepat gitu ya. Pastikan ini sudah masuk posisi gini ya, sampai benar-benar sebatas ini ya, nih ya. Nah, sudah ya. Kita biasanya baru kita apa, pastikan ya. Ini digimanain, mau pakai plester dulu boleh ya, ataupun pastikan nggak bergerak anaknya juga boleh ya. Kalau bisa pakai plester dulu. Plasternya nggak usah gede-gede ya teman-teman, nanti kan belum tentu pas tuh, nanti pasti akan dirubah lagi. Tapi kalau seandainya sudah ini, kita juga kecil aja, nggak usah ini aja. Nanti kan kita perlu tes lagi ya. Nah, baru kita ambil apa? Sprit. Udah. Nah, kita ambil udara. Berapa udaranya di situ? Untuk memastikan ada 3 nih, teman-teman. 0,5 Ya, lihat sampai 1 mili ya, ada fiksasi, lakukan aspirasi, speed dengan hati-hati. Ya, itu yang cara kedua. Yang ini memasukkan udara
darah melalui selang lambung ya. Selangnya berapa? 0 sampai 0,5 sampai 1 mili. ya. Dikit. Biasanya kadang suka ada yang agak banyak ya. Tapi kalau untuk anak memang agak sedikit dibandingkan dengan yang dewasa, bisa sampai 5 kayak gitu ya. Tapi kalau untuk anak dikit ya. Oke, kita ambil satu selnya, baru kita buka. Ingat teman-teman, ini tetap Tekuk. harus diiniin. Ya. Baru kita iniin. Ya. Oke, sambil kita iniin, kita siap-siap nih. Ya, kita taruh di mana? Di lambung. Ya, kita pastikan. Habis itu kita langsung agak cepat nih, pem. Gitu. Ketika sudah ada bunyi lup, kayak gitu, berarti dia sudah masuk. Gitu. Ya, lambung. Ya, kalau misalnya ini mah, ini ya. Kalau anak-anak tuh kan kecil ya, jantung di sini, lambung di sini udah ada. Gitu. Ya, ingat nggak? Iya, Bu. Batasnya. Udah lupa lagi pasti itu. Ya, oke, sudah. Nanti kita tarik udaranya sebanyak yang kita masukkan, teman-teman. Jadi jangan dibiarin di dalam. Ya, kita tarik udaranya. Tadi masuk satu ya udaranya. Kita ambil lagi, kita tarik satu. Gitu. Nah, sambil kita tarik ini, ya agak kita lebihin sedikit, itu pasti cairan apa? Keluar. Lambung Ya. sudah tersedot, sudah kehisap. Berarti cara pertama, cara kedua sudah jelas dipastikan ini ya sudah benar nih masuknya gitu. Jadi kan ada berapa cara? 3 ya. Yang pertama tadi masukin ya udara, yang kedua tarik tadi ya, sambil narik itu kita tarik itu ya udah. Nah nanti kalau kita sudah ini ada buang ya, kita buang. Habis itu cara yang ketiga gimana? Masukin. Ya tadi kan udah diisi air nih ya, kita masukin ke sini, kita buka. Nanti kalau misalnya nggak ada gelembung-gelembung berarti masuk ke lambung. Ketika ada gelembung, paru-paru. Itu sudah memastikan. Nah, oke, sudah ini nih, baru kita pastikan lagi untuk fiksasi yang benar. Gitu. Ya. Oke. Baru kita fiksasi lagi yang benar. Yang mana ini? Oke. Ya, fiksasi lagi yang benar. Biasanya yang kalau di ruangan gimana fiksasinya? Silang. Kupu-kupu. Silang. Iya, kuku. Saya itu agak susah kalau misalnya ini. Di tengah. Ini ada. Fiksasinya ya. Biasanya ini tadi udah ada fiksasi tapi dia lepas. Panjangan. Panjangan Bu aja. Oke, sudah ya. Nah ini sudah nih, ini kalau tujuannya untuk nutrisi udah taruh aja. Tapi ketika tujuannya untuk bilas lambung tadi, kita ambil ini teman-teman ya, ini untuk menampung cairannya ya. Kita buka, jadi ininya ya, ini kita lipat dulu sebelum masuk ke dalam ya. Lipat dulu, masukin, baru kita masukin ke sini. Tetap ya, jaga takutnya udara masuk. Nah setelah itu udah masuk nih, pastikan sudah masuk, baru kita rapetin ininya, jadi meminimalkan udara masuk. Nah posisinya seperti ini ya. Kalau untuk ini taruhnya di bawah, jadi biar turun dia, ikut gravitasi gitu ya. Dah seperti ini. Ini nanti akan keluar nih cairannya, ada yang ujung gitu ya. Kalau anak yang kayak atresia ani itu bercampur dengan feses. Karena kan nggak bisa keluar dari bawah, tekanan di usus besarnya tinggi masuk, jadi kayak refleks lambung kayak gitu. Jadi warnanya kemungkinan akan hijau. Kalau normalnya kan lambung warnanya gimana? Agak ke kuning-kuningan. Iya. Nah kalau anak yang itu agak hijauan karena bercampur dengan feses gitu ya. Udah seperti ini. Oke, sudah bereskan alat ya. Nah ternyata ini tutup udah, fiksasi udah. Jika tujuan nutrisi, sekarang tujuannya nutrisi. Kalau tadi sudah ini, berarti kita siapkan
si ASI. asinya. Ya, tergantung biasanya berapa cc sih yang diberikan. Ya, berarti kita harus persiapkan apa yang tadi? Nah, speed. Ya, speed juga kita siapkan. Ya, anggap aja bak instrumennya di sini sudah ada speednya, ya, sudah ada apa lagi? Susunya, gelasnya, susu kan nggak ada, anggap aja ini zuzunya. Ya, kalau dari freezer berarti akan diangkat. Kemarin kan udah nggak saya jelaskan lagi karena kan sudah tahu. Iya. Ya, oke. Setelah itu baru kita cuci tangan. Ya, cuci tangan. Mau pakai handscoon boleh, kalau enggak juga enggak. Kemarin gimana? Enggak. Ya, oke. Setelah itu ya kita persiapan nih teman-teman. Jadi kalau ini kita ini dulu nutrisi, berarti nggak pakai ini ya. Nih. Nah, sebelum kita kasih itu, ingat teman-teman, kemarin suka dicek dulu nggak ada apa namanya, kayak peninggalan sisa-sisa ASI sebelumnya? Iya. Kayak apa? Cek Ada dulu nggak? sisa-sisanya. Dicek dulu nggak? Diaspirasi dulu nggak? Oh, Enggak. Harusnya dicek, karena untuk anak yang kayak BBLL, prematur, belum tentu misalnya kan dijadwalkan tuh misalnya 4 kali berapa jam gitu, 4 kali berapa cc gitu ya. Nah, berarti nanti jam 8 jam 10 kasih Neng, nanti jam 3 kasih lagi. Nah, di waktu jam 3 ada anak yang selama proses pencernaannya bagus, itu akan habis, tidak ada sisa cairan di lambungnya. Tapi kondisi tertentu untuk BBLL dan lain-lain itu masih ada. Itu makanya suka diaspirasi dulu nih, ada residu nggak di dalam lambungnya. Biasanya itu masih ada susu. Gitu. Jadi ketika teman-teman mau berikan nih, ya, sebelum kita masukkan, kita tarik dulu. Ya, kira-kira sampai 2. Oh, ternyata masih ada nih. Ya, masih ada sisa susu ASI, masih ada. Kita biasanya tidak memberikan terlebih dahulu teman-teman, secara teori itu kita laporkan. Ya, kita laporkan Karena kan belum terserna. iya, belum terserang. Takutnya ketika teman-teman nggak cek, di situ masih banyak residunya, tambah lagi susunya, apa? Muntah. Aspirasi. Makanya sering ada yang ini Iya, olap suka keluar lagi. Iya, apalagi anak-anak yang di peri gitu. Ya, pasti nggak ada kemarin. enggak. Makanya Ayo, Belajar nih. belajar nih. Iya, harusnya begitu. Jadi, iya Bu, sebentar ya Bu, boleh nggak kita cek dulu Bu gini? Naik as. Nah, naik as ya. Nah, kalau masih ada, berapa nih sisanya itu dicatat. Sehingga nanti untuk terapi selanjutnya mungkin akan dikurangin hasilnya gitu, karena ya tadi berdasarkan penyerapannya dia belum maksimal gitu. Takutnya malah kalau ditambahin otak ya, aspirasi anaknya. Tapi gak dimasukin lagi Bu, jadi Enggak, tarik aja. terus gak ditambah juga, jadi ditunggu. Iya, ditunggu dalam beberapa jam dulu. Jadi nanti dicek lagi 1-2 jam, masak tuh. Kita beres kemana? Ya, setelah 1-2 jam kan proses di lambung itu kalau misalnya ini 4-5 jam. Nah, nanti kita cek lagi gitu. Ya, kemungkinan besar pasti akan dipending. Ya, itu yang sering terjadi. Ya, kita buang, masih ada nih, kita buang ke dalam bengkok Jadi sampai habis aja gitu. sampai habis gitu. Ya, nanti laporkan Ibu masih ada residunya nih, sekian cc, tulis. Itu yang biasanya buat bahaya loh, ya, terjadinya aspirasi. Bu, yang kita sedot teh asinya aja kan? Yang ditarik Ya pasti ketarik itu asi lah. bukan cairan. Sedikit banyaknya pasti kesedot juga. Gitu. Ya, tapi biasanya kalau untuk anak-anak yang tidak ada masalah itu yang kesedot pasti asi, residu susunya. Gitu. Ya, oke. Oh, ketika misalnya kita cek nih ya, kita cek ternyata nggak ada nih. Nah,
kosong, nggak ada nih residunya, berarti sudah bagus, proses pencernaannya sudah diserap, baru kita siap-siap pemberian ASI. Setelah tadi sudah dihangatkan dan lain-lain, boleh kita lakukan ya. Ini udah nih susunya ya, biasanya pakai yang agak gede ya, anggap aja udah gede ya. Ini tetap kita ini ya teman-teman, kita lipat, kita masukin, baru kita masukin ya. Gantungin deh. Digantung. Gantung, tinggalin. Ya. Nanti lupa. Nah, gitu ya. Begini. Iya, Sama aku mau ditungguin. bagusnya ditungguin. Oh, ada yang kesini kan. Nah, jangan sampai habis banget Iya. yang masuk udara. Nanti kalau misalnya ini tambahin lagi. Nah, Sambil gini gitu. ya. Sampai ini jangan ada yang tidak boleh. Ada nggak Ada. kemarin? Ada. Dorong aja, Neng. Susah nih. Iya, katanya gitu. Dorong aja, Neng. Soalnya cabut lagi, dorong lagi, cabut lagi. Enggak boleh. Dorong cabut. langsung dibuka itunya atas. Cukup dengan gaya gravitasi aja teman-teman. Ya, nanti takutnya kan kalau kondisi ini kan kayak ditekan, ada tekanan ininya. Ya, tidak usah. Ya boleh. Ya, nggak boleh. Ya, udah sampai habis nih. Oh, ternyata udah mau habis Enggak nih. sampai masuk. Ya, teman-teman, baru dibilas dengan air hangat, air putih. Enggak. Nah, untuk apa? Sisa-sisa asinya itu. Ketika dibilas dengan air putih ini kan bersih tuh, masuk semua susunya gitu ya. Iya, air minum. Iya, Air keran. makanya saya siapin ya. Gunanya untuk apa ya? Ini menjaga, kadang kan kalau nggak dibilas itu suka ada sisa-sisa susu nggak? Iya. Nah, itu yang bisa kayak membuat infeksi, sakit perut, diare dan segala macam, ini kan akan basi. Oh iya, basi. Gitu. Iya, Nit. Ya, itu harus ingat. Jadi dibilas Keras teman-teman, dibilas dengan air putih atau kalau ada emang air hangat biar enak untuk udah selesai, udah beres, baru kita bengkok lagi ya, anggap aja itu bengkok, udah kita kunci udah. Gitu. Ya, jadi ingat prinsipnya, jangan ditolak-tolak dorong. Terus Suka cukup diburu-buru. dengan gravitasi karena perawat kan anak banyak gitu ya, ininya perawatnya sedikit kayak gitu. Banyak. Biar cepet habis itu kita mungkin wah gitu di ruangan. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman jangan seperti itu ya, jangan ikutnya yang tidak sesuai prosedur ya. Itu sudah selesai ya, tadi udah. Terus apa lagi, ada yang kelewat nggak? Enggak. Ini air matang sampai bersih di selang tadi sudah. Lepaskan switch, bereskan alat ya, rapikan dedeknya lagi, bereskan alat, sambil kita evaluasi juga di tangan. Evaluasi apa yang evaluasi ketika mungkin tadi pemasangan responnya seperti apa, kan ada tadi ya kayak kebiruan dan apa itu dicek ya. Setelah itu apalagi setelah beres gimana gitu ya. Kalau emang anaknya sudah terpasang terus kita kasih nutrisi ya, berarti kita catat nih ya berapa yang masuknya, apakah ada residu atau tidak tadi gitu ya. Kalau ada residu ya ditulis berapa residunya gitu, tergantung apa yang kita lakukan ya. Atau kalau misalnya keperluannya bukan untuk nutrisi tapi untuk bilas lambung, cairannya yang keluar itu berapa? gimana gitu ya, berapa banyak itu akan dicatat ya untuk tahu keseimbangan dan ini cairannya juga ya. Nah, setelah itu baru dokumentasi ya. Dokumentasi apa semua tadi sudah dicatat, dilaporkan ya. Kalau tadi kalau ada residu berarti mungkin akan kita catat ya, ternyata residunya sekian, yang mungkin nanti akan ditindaklanjuti ya. Untuk pembatasan mungkin dikurangin asinya ya supaya tidak terlalu banyak gitu, ya. Selanjutnya apalagi? Tanda tangan, nama jelas perawat ya. Terus tadi jenis OGT nomornya, ukurannya, kedalaman yang dimasuk berapa senti, itu ukurannya sudah. Apa lagi? Nah, selama tindakan tadi bagaimana responnya, anaknya seperti apa. Nah, tadi ya keluaran cairan lambung bila lambung. Ya, oke, udah gitu. Gampang ya.